Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Marhamah Ulfa dalam mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang materi metode dalam pengembangan matematika dan pendidikan matematika. Selamat menyaksikan materinya dengan baik. Bisa dilihat di slide materinya. Nah, terlihat ya. Oke. Metode dalam pengembangan matematika dan pendidikan matematika oleh Marhamah Ulfa. Yang pertama akan kita bahas yaitu metode dalam pendidikan. Kata metode berasal dari bahasa Latin ya, metodos, yang berarti jalan yang harus dilalui. Nah, metode adalah suatu cara untuk melakukan sesuatu atau cara untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kemudian dalam hal ini metodologi matematika itu adalah penelaahan terhadap metode yang khusus digunakan dalam matematika. Jadi, fokus kita dalam hal ini adalah metode dalam matematika dan juga pendidikan matematika. Nah, yang pertama metode dalam ilmu pendidikan. Jadi, dalam ilmu pendidikan ada beberapa metode yang digunakan, yaitu yang pertama metode normatif, yaitu suatu metode yang berusaha menjelaskan keadaan manusia dan bagaimana manusia bersikap. Jadi metode normatif ini gitu-gitu aja lah. Jadi manusia itu beradanya di mana, adanya di mana, kemudian bagaimana dia bersikap dan seterusnya. Yang berikutnya metode eksplanatori. Nah, metode eksplanatori ini yaitu metode yang berusaha menentukan kondisi dan kekuatan yang dapat membuat proses pendidikan berhasil. Nah, metode ini biasanya cukup banyak digunakan, jadi dia lebih kepada proses ya. Jadi seorang guru itu membuat dalam proses pendidikan itu, dalam proses pembelajaran bagaimana caranya supaya pendidikan ini berhasil diserap oleh siswa, agar siswa ini benar-benar memahami materi dengan baik. Nah, metode yang ketiga, metode teknologi, yaitu cara mendidik dengan praktek mendidik di lapangan. Nah, metode teknologi ini sudah mulai banyak dilakukan oleh guru-guru. Kenapa? Karena dengan metode praktek biasanya siswa itu lebih banyak mengingat. Kalau pengalaman belajar itu kan lebih diutamakan biasanya. Jadi siswa lebih banyak mengingat, dengan belajar siswa lebih mudah memahami. Nah, metode ini mencakup lingkungan belajar, alat-alat, media belajar, teknik penyampaian bahan, dan sebagainya. Yang berikutnya, metode pengembangan dalam matematika. Metode mengajar matematika yaitu suatu cara atau teknik mengajar matematika yang disusun secara sistematis dan logis, ditinjau dari segi hakikat matematika dan segi psikologinya. Jadi ada dua segi yang digunakan sebagai tinjauan. Kita bahas yang pertama, segi hakikat matematika, yaitu penyelesaian dalam matematika. Kalau dalam matematika itu kan penyelesaiannya ada dua jenis, pembuktian atau mencari jawaban. Jadi kalau soalnya berupa pembuktian, kita buktikan. Kemudian kalau soalnya berupa selama ini yang kita kerjakan itu ya mencari jawaban. Nah, kedua jenis ini selalu menggunakan metode deduktif. Penalarannya mengandung kalimat jika maka. Kalau jawabannya ini berarti hasilnya ini gitu ya. Maksudnya seperti itu. Nah, yang B, segi psikologis. Segi yang kedua ini, metode mengajar ditinjau dari segi psikologi ini erat hubungannya dengan menjawab pertanyaan kepada siapa matematika itu diajarkan. Jadi, matematika itu diajarkan kepada siswa, kepada sesama guru, atau kepada mahasiswa. Nah, seperti itu. Yang berikutnya, beberapa macam metode mengajar, ada beberapa jenis. Yang pertama, metode ekspositori. Nah, metode ini sudah paling banyak dilakukan atau paling banyak digunakan oleh guru-guru dari zaman dulu ya. Merupakan cara untuk penyampaian ide atau memberikan informasi dengan lisan ataupun tulisan. Pada umumnya, metode ini berlangsung satu arah. Jadi ini metode ekspositori ini metode dari zaman dulu banget, zaman pembelajaran yang dari dulu kita gunakan. Jadi umumnya berlangsung satu arah, yaitu dari guru ke siswa. Nah, ciri-cirinya yang pertama, jadi di sini ciri-ciri yang pertama, definisi dan teorema disajikan oleh guru. Aduh, coret, maaf ya. Definisi dan teorema disajikan oleh guru, memang dari guru yang memberikan kepada siswa.
Yang kedua, contoh soal diberikan dan dikerjakan oleh guru. Yang ngasih contoh soal guru, kemudian yang ngerjakan juga ternyata gurunya. Jadi gurunya menjelaskan di papan tulis, siswanya mendengarkan, kemudian mencatat. Nah, bentuknya seperti itu. Yang berikutnya terakhir, guru memberikan latihan soal. Jadi siswanya ini pasif, karena siswanya hanya menunggu diberi oleh guru. Ini namanya metode ekspositori. Bagaimana dengan metode yang lain? Yang kedua yaitu metode penemuan. Nah, kalau penemuan berarti siswanya menemukan sendiri. Menemukan apa? Bisa menemukan rumus, menemukan penyelesaian, dan seterusnya. Merupakan suatu cara untuk menyampaikan ide atau gagasan lewat proses menemukan. Nah, biasanya metode penemuan ini gurunya membuat metode pembelajaran di mana siswa itu bisa menemukan sendiri. Misalnya rumus persegi panjang itu panjang dikali lebar. Siswa ini menemukan sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya agar siswa itu lebih mudah mengingat. Nah, metode penemuan ini bisa dengan praktek ya, bisa dengan pembelajaran di luar kelas, bisa dengan gurunya itu membawa alat dan bahan tertentu yang dibutuhkan sesuai pembelajaran, sehingga siswa ini lebih banyak aktif dalam pembelajaran. Jadi bukan metode satu arah, tapi metode dua arah, di mana gurunya hanya memantau dan siswanya yang lebih banyak aktif dalam pembelajaran. Metode yang ketiga yaitu metode laboratorium. Merupakan cara yang membantu pengembangan pendidikan matematika karena metode ini mampu menarik minat peserta didik terhadap matematika. Nah, metode laboratorium biasanya pembelajaran terkait praktek matematika yang dilaksanakan di laboratorium. Apa bentuknya? Nah, bentuknya ada banyak. Yang berikutnya, metode dalam pengembangan pendidikan matematika. Kalau yang tadi ini kan metode dalam mengajar ya. Nah, yang sekarang metode dalam pengembangan pendidikan matematika. Yang pertama ada metode pembuktian. Hakikat matematika dapat didekati dari metode pembuktiannya dan bidang yang ditelaahnya. Pembuktian ini harus berdasarkan argumentasi yang sahih, bukan asal-asal saja. Jadi kalau kalian menemukan mata kuliah tertentu yang memang mengharuskan adanya pembuktian rumus atau pembuktian jawaban dan seterusnya, maka semua bentuk pembuktian itu harus berdasarkan argumentasi yang sahih. Jadi cara membuktikannya harus berdasarkan ilmiah, bukan berdasarkan kira-kira begini, sepertinya begini, enggak ya, tapi harus berdasarkan rumus yang ada, argumentasi yang ada, sesuaikan dengan bentuk pembelajaran yang diminta. Jadi tidak asal-asalan ya kalau dalam pembuktian. Yang kedua, metode pemecahan masalah. Nah, sebagian besar ahli pendidikan matematika menyatakan bahwa masalah merupakan pertanyaan yang harus dijawab atau direspon. Kalau ada pertanyaan yang harus dijawab, itu namanya masalah. Jadi kalau saya ngasih kalian pertanyaan, berarti saya ngasih kalian masalah yang harus diselesaikan. Nah, pertanyaan akan menjadi masalah jika menunjukkan tantangan yang tidak dapat dipecahkan si pelaku. Jadi kalau ada saya memberikan suatu persoalan, kemudian kalian bisa langsung memecahkannya, itu namanya bukan masalah. Dikatakan masalah kalau ketika kalian diberikan suatu pertanyaan, tapi kalian masih harus mikir dulu gimana jawabannya ya, masih harus nyari tahu dulu jawabannya, maka itu baru disebut dengan masalah. Ketiga, metode proyek matematika di luar kelas. Nah, beberapa keahlian dalam matematika dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, di sini saya contohkan yang berkaitan dengan statistika. Kegiatan ini dilakukan di luar kelas, jadi guru bisa meminta siswa, memberikan tugas kepada siswa ya di luar kelas dan berkelompok. Kelompok itu hanya diberi tugas, mereka cuma diberi tugas oleh guru, kemudian mereka sendiri yang merancang terkait cara menentukan statistika tersebut dan melakukan pekerjaannya. Jadi mereka yang merancang, mereka yang mengerjakan, serta membuat laporannya. Kalau dalam statistika ini misalnya ya, siswa diminta menghitung banyaknya semut misalnya dalam lokasi tertentu. Misal dalam satu lahan 1 meter ada berapa semut yang mereka temukan? 10. Kalau kita perluas menjadi 2 meter, berapa lahan yang mereka temukan? 15 dan seterusnya. Kemudian bisa dihitung 1 meter di tempat A, 1 meter di tempat B, 1 meter di tempat C, berapa rata-rata semut yang mereka temukan dan seterusnya. Itu adalah konsep statistika.
Nah, terima kasih. Cukup sekian materi dari saya. Selamat mengerjakan tugas dengan baik. Jangan lupa kerjakan post-testnya juga. Dan perhatikan soal-soal yang ada di post-test adalah soal-soal yang sudah saya sampaikan dalam materi pertemuan kita hari ini. Jadi selamat mengerjakan tugas dan post-test dengan baik. Semoga mendapatkan nilai yang terbaik. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.